Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya Buria, tentunya dalam materi kita hari ini yaitu menentukan mosi dan argumen debat. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang debat, maka di dalamnya ada yang namanya mosi. Apa itu mosi? Masih ingat? Kita akan bahas ya. Mosi adalah topik atau hal yang akan diperdebatkan oleh peserta debat. Jadi, masalah atau hal atau tema yang akan dibicarakan dalam sebuah debat atau yang akan diperdebatkan. Nah, mosi berupa sebuah pernyataan dalam bentuk satu kalimat utuh. Kadang ada subjek, predikat, dan objek yang menjadi bahan perdebatan. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Jadi sebelum debat itu berlangsung, biasanya moderator akan menyampaikan mosi debatnya apa. Oke, ini adalah mosi ya. Jadi intinya mosi itu adalah topik yang akan diperdebatkan oleh peserta debat. Nah, lalu apa syarat-syarat mosi dalam debat? Kita akan bahas. Ya, yang pertama, syarat mosi dalam debat adalah mosi harus menarik. Jadi mosi itu harus menarik, artinya menarik itu hal yang akan dibicarakan itu harus bersifat faktual dan aktual. Jadi jika itu bersifat aktual maka akan menarik hal-hal yang sekarang sedang trending atau sedang dibicarakan atau sedang terjadi dalam masyarakat. Misalnya tentang COVID-19 atau corona. Virus corona ini sekarang sedang trending di dunia ya, semua sedang mengalami wabah atau pandemi ini. Maka ketika dibicarakan, maka itu akan menarik. Nah, itu maksud dari menarik. Harus bersifat aktual dan faktual. Berikutnya, mosi harus memiliki kejelasan. Mosi itu harus jelas ya. Tidak boleh bersifat ambigu atau bermakna ganda. Harus jelas. Karena kalau tidak jelas, maka nanti para peserta debat akan bingung untuk menentukan posisi yang pro dan kontra. Maka harus jelas. Yang pro seperti apa, argumen yang kontra juga seperti apa. Maka itu harus jelas untuk mosinya. Berikutnya, mosi bersifat spesifik. Artinya spesifik di sini itu adalah khusus ya. Jadi harus bersifat khusus. Contohnya tentang kejadian yang sedang marak seperti COVID-19 ya atau corona. Maka mosi yang bersifat spesifik itu tidak boleh hanya corona saja. Apa yang mau dibicarakan terkait dengan corona ini? Misalnya tentang penggunaan masker untuk mencegah penyebaran virus corona atau untuk mencegah penularan virus corona. Nah, itu maksud dari spesifik itu seperti itu. Jadi yang disoroti adalah penggunaan maskernya dalam untuk mencegah penularan virus corona. Itu yang dimaksud dengan spesifik. Harus khusus begitu ya, nggak boleh bersifat umum. Karena kalau bersifat umum, maka akan membingungkan bagi peserta debat untuk menentukan posisinya seperti itu atau argumennya. Berikutnya, mosi harus seimbang, tidak memihak. Artinya mosi itu bersifat netral. Misalnya membahas tentang topik pemerintahan, maka tidak boleh cenderung ke pro, kalimat mosinya cenderung ke yang kontra, itu tidak boleh. Jadi harus bersifat seimbang atau netral. Gitu. Berikutnya, mosi fokus pada suatu peristiwa. Nah, ini hampir mirip dengan mosi yang bersifat spesifik tadi ya. Jadi, mosi ini harus fokus pada suatu peristiwa. Misalnya, yang tadi tentang COVID-19, maka ia fokus pada suatu peristiwanya apa yang mau dibahas. Misalnya tentang vaksinasinya. Kebijakan pemerintah terkait dengan vaksinasi COVID-19. Nah, itu spesifik dan fokus, tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus ke vaksinnya. Tidak melebar ke masker atau ke bagaimana cara terhindar dari COVID-19, tapi lebih fokus membahas tentang vaksinasi COVID-19. Oke, itu maksud dari fokus ya.
Berikutnya, mosi harus mempunyai solusi. Nah, mosi itu harus ada solusinya karena kalau tidak ada solusinya, maka akan sulit untuk memberikan argumentasi. Karena masing-masing tim, baik itu tim pro dan tim kontra, di situ akan memberikan argumen yang mana argumen itu akan menjadi solusi dari setiap tim. Nah, jadi mosi itu memang harus punya solusi. Berikutnya, mosi harus layak diperdebatkan. Nah, ini yang penting. Mosi itu harus layak diperdebatkan. Ada nggak mosi yang nggak layak diperdebatkan? Ada. Jadi mosi-mosi yang hanya membahas hal yang bersifat sederhana, ya tidak layak untuk diperdebatkan atau tidak penting. Nah, mosi itu harus layak. Misalnya tentang penggunaan masker untuk mencegah penularan virus COVID-19. Ini layak diperdebatkan. Atau vaksinasi COVID-19 itu juga layak diperdebatkan. Ya, jadi mosi itu haruslah layak diperdebatkan. Berikutnya, oke, sudah ya. Jadi itu tadi ada 7 syarat dari mosi untuk menentukan mosi dalam sebuah debat. Sekarang kita akan langsung membahas tentang bagaimana cara menentukan argumen dari sebuah mosi. Nah, misalnya ini, mosinya berjudul efektivitas pemakaian masker untuk cegah penularan virus corona. Ini yang disoroti adalah seberapa efektifkah? Apakah efektif pemakaian masker untuk cegah penularan virus corona? Ini menjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada yang pro, ada yang juga kontra. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat argumentasi dari mosi ini. Untuk tim pro atau disebut tim afirmasi, maka argumentasinya seperti ini. Kami sangat setuju dengan pemakaian masker wajah untuk cegah penularan virus corona, terutama orang yang terinfeksi virus COVID-19 bisa memakai masker medis untuk mengurangi resiko virus ke orang lain. Ada beberapa bukti yang mendukung dan cara ini sangat direkomendasikan. Misalnya, seseorang mengalami gejala infeksi virus, maka wajib menggunakan masker untuk membantu mencegah penularan kepada orang yang rentan. Sedangkan penggunaan masker pada orang sehat bisa membantu menghindari infeksi virus corona atau COVID-19, terutama orang yang paling rentan. Nah, ini argumentasi dari pro. Jadi, tim pro itu adalah tim yang setuju dengan mosi. Jadi, setuju dengan pemakaian masker itu sangat efektif untuk mencegah penularan virus corona. Terutama di sini argumentasinya menyoroti terutama orang yang terinfeksi virus COVID-19, maka dia wajib pakai masker, kalau enggak bisa menularkan virus itu ke orang lain. Nah, ini sedangkan untuk orang yang sehat pun itu bisa menghindari dari virus atau infeksi virus COVID-19 ini, terutama untuk orang-orang yang rentan. Nah, itu adalah argumentasi dari tim pro. Sedangkan kalau argumentasi dari tim kontra kita lihat ya. Kami tidak sependapat dengan pemakaian masker wajah. Nah, untuk tim kontra harus selalu diawali dengan kami tidak sependapat karena harus posisinya harus sangat jelas bahwa tim kontra itu tidak sependapat dengan mosi atau tidak setuju dengan mosi. Kami tidak sependapat dengan pemakaian masker wajah bisa cegah penularan virus corona. Alasannya, hanya orang yang tidak terbiasa menggunakan masker dalam jangka waktu yang lama dan setiap hari. Selain itu, mereka tidak bisa memastikan bahwa penggunaan maskernya aman. Sering mengubah posisi masker, sering menyentuh maskernya menggunakan tangan, padahal tangan yang terkontaminasi dan tidak dicuci bersih bisa menyebarkan virus COVID-19 dari permukaan tangan ke selaput lendir seseorang. Nah, ini adalah argumentasi dari tim kontra yang menyoroti bahwa masker itu tidak efektif untuk mencegah penularan virus corona. Ini contoh cara menentukan argumentasi dari mosi. Ya, yang terpenting adalah untuk tim pro harus mendukung mosi. Untuk tim kontra harus tidak setuju dengan mosi atau tidak mendukung mosi. Kita lanjutkan untuk mosi yang berikutnya. Ini ada mosi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Mosi ini dilihat dari syaratnya itu sangat memenuhi ya. Mulai dari aktual, faktual, kemudian layak untuk diperdebatkan. Ya,
Kemudian ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ya kan? Kemudian fokus, karena di sini fokus ke pembelajaran jarak jauhnya, pendidikan ini. Jadi ini fokus dan spesifik, sudah jelas ya, karena ini yang dibahas pembelajaran jarak jauh. Nah, mosi ini kita akan lihat bagaimana cara membuat argumentasi dari mosi ini. Nah, yang pertama kita akan lihat dari argumentasi tim pro. Untuk mosi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, tim pro menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 karena pembelajaran tetap bisa berjalan walaupun dengan sistem yang berbeda dan seluruh siswa terhindar dari ancaman penularan COVID-19. Dengan menjalankan PJJ berarti kita turut serta membantu dan mendukung pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia jauh lebih penting dalam kondisi seperti ini. Apalagi belakangan ini kasus COVID-19 semakin meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Nah, sedangkan dari tim kontra, itu seperti apa argumennya? Kita lihat. Kami tidak sependapat dengan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena dinilai kurang efisien dalam proses belajar mengajar. Apalagi selama PJJ terbukti tidak dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Masih banyak guru dan pelajar di desa yang tidak dapat menyelenggarakan PJJ karena kendala tidak memiliki peralatan yang memadai. Seperti laptop, smartphone. Selain itu, internet di daerah-daerah masih belum stabil sehingga membuat para siswa di daerah semakin berpotensi mengalami ketertinggalan pendidikan. Nah, tim kontra ini lebih menyoroti pada daerah-daerah yang belum bisa mengikuti PJJ ini karena berbagai macam kendala alasannya ya. Ini sudah sangat jelas bagaimana cara membuat argumentasi tim pro dan tim kontra terkait dengan mosi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Kita akan lanjutkan untuk yang ketiga ya. Ini ada mosi penghapusan UN. Nah, kalau sekarang mungkin UNBK ya, penghapusan UNBK atau UN sama. Bagaimana untuk membuat argumentasi dari tim pro terkait dengan mosi ini? Nah, kita akan lihat. Kami sangat setuju dengan mosi penghapusan UN karena Nadiem Makarim menyatakan ia akan menggantikan UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai tolak ukur pendidikan Indonesia. UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi. UN belum menyentuh ke aspek kognitifnya, lebih kepada penguasaan materi. UN juga belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Nah, tim pro atau tim afirmasi ini memberikan bukti dari pernyataan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa setuju untuk penghapusan UN. Kalau bagian kontra bagaimana? Kita akan lihat. Tim kontra menyatakan kami tidak sependapat dengan penghapusan UN karena Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa jika UN dihapus maka akan ditakutkan para siswa nanti akan lembek dalam belajar dan tidak memiliki ukuran kompetensi. UN mendorong anak belajar dan bekerja keras karena kerja keras syarat kemajuan negara. Sedangkan Buya menyampaikan UN jangan serta-merta dihapuskan karena di banyak negara model ini masih dipakai sebagai ukuran kompetensi belajar siswa. Buya khawatir penghapusan UN ini akan mengganggu semangat belajar siswa. Nah, ini jadi lebih menyoroti ke semangat belajar akan berkurang jika UN dihapus. Ini untuk bagian kontra. Nah, ini ya, ini cara untuk membuat argumentasi dari mosi ini. Nah, sekarang coba ini ada sebuah mosi, kalian buatlah sebuah argumentasi dari mosi ini ya. Mosinya adalah game online menurunkan motivasi belajar siswa. Nah, kalian buatlah argumentasi di kolom komentar di YouTube ini ya, terkait dengan mosi ini. Nah, argumentasi kalian itu sebagai absensi kalian juga. Jangan lupa untuk menyebutkan nama. Jadi argumentasi dulu, kalian tim pro atau tim kontra, lalu tulislah nama kalian. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.